warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap ya? Ya. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat nggak? Kemarin itu menghindari ghibah dan tabayun bagian 2. Tujuan pembelajarannya apa kemarin? Makna ghibah dan tabayun. Sekarang kita akan melanjutkan materi menghindari ghibah dan tabayun bagian 3. Bagian 3, bentar. Ya, bagian 3. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah, kalau kemarin kita fokus ke makna ghibah dan tabayun, hari ini kita fokus ke slogan anti hoax. Slogan anti hoax, atau biasanya kalau kalian melihat membayangkan hoax itu identik dengan apa? Media sosial. Yang kedua, netizen. Apa sih netizen itu? Netizen itu apa? Masyarakat yang berkomunikasi lewat media sosial. Ya, jadi hoax itu identik dengan 2 itu, media sosial dan netizen. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari gerakan anti hoax. Salah satunya adalah itu merupakan wujud dari tabayun dalam media sosial. Apa kemarin tabayun? Tabayun apa nih? Tabayun mencari tahu. Bahasa kerennya apa? Kepo. Tabayun itu mencari tahu atau kepo. Dalam media sosial kita harus bertabayun. Nah, ada hubungannya ini nanti dengan hoax. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti membahas tentang bertabayun dalam media sosial. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa pembuka dulu bersama-sama. Membaca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Agak keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita fokus ke depan dulu. Nah, sekarang Boka tanya dulu, apakah kamu mempunyai media sosial? Punya media sosial apa dong? Yang pojok. Apa aja? Facebook? Gak punya. IG? Facebook, kalau Facebook itu zamannya Boka ya. Kalau zaman kalian itu kayaknya IG, TikTok. Ada yang masih punya Facebook sekarang? Oh, masih punya. Facebook? Kak, di stop dulu. Sebentar. Tadi nggak tahu ada. Oke, sekarang Boka ini tanya dulu sebelum kita ke inti materi. Apakah di sini punya media sosial semua? Punya. Kamu punya apa aja nih? IG, TikTok, apa lagi? Twitter? Enggak. Kamu? IG, TikTok, Facebook, lengkap ini. Terus akun YouTube? Punya. Terus ada lagi? Twitter? Terus ini? IG sama TikTok. Facebook nggak punya? IG sama TikTok. IG, TikTok, Facebook. Kamu lihat? IG, Facebook sama YouTube. IG, Facebook sama YouTube. Oke. Biasanya itu kalau setahu Boka ada beberapa media sosial, kalau kita punya follower banyak kita dapat uang, ya nggak sih? Itu selain YouTube apa aja? TikTok juga?
Namanya TikTok affiliate itu kan? Bukan ya? Terus kalau IG bisa IG bisa dapat uang nggak? Dari IG-nya ya, bukan dari endorse, dari IG-nya. Kalau YouTube kan sudah jelas dari YouTube kita bisa dapat uang kalau subscribernya banyak. Di sini ada nggak yang followernya sudah sampai 1000 lebih? Belum? Belum, oke. Kalau dulu itu zamannya kota. Anak kecil, anak SMP ditanya, cita-citamu apa? Cita-citanya jadi dokter, tentara, polisi, guru. Ya, kalau sekarang YouTuber, konten kreator. Dan ternyata setelah Wokta usut itu memang penghasilannya sangat besar sekali. Penghasilannya besar sekali. Satu bulan itu, tahu keluarga Manurung nggak? Keluarga Manurung yang dari Sumatera, yang punya kelainan genetik satu keluarga fisiknya. Nggak tahu? Keluarga Manurung itu ternyata satu bulan itu ratusan juta dia dapat dari TikTok sama YouTube. Karena dia sempat viral karena kelainan genetiknya itu, satu keluarga kan kayak gitu genetiknya. Nah, tapi alhamdulillah karena YouTube dan TikTok akhirnya ekonomi mereka jadi ini ya, terbangun, terus bangun rumah, bangun usaha gitulah. Akhirnya jadi sejahtera sekarang keluarganya. Kalian juga bisa seperti itu melalui media sosial, bisa lewat cara seperti itu. Tapi resikonya juga besar. Apa resikonya? Salah satunya apa? Berita hoax. Tahu aplikasi AI? AI itu kalau dibaca AI. Tahu nggak? Dari potongan foto atau video dipotong sedikit aja, sudah bisa di-crop di video lain. Pernah lihat nggak? Misal sampai macam foto sampean diambil, terus ditaruh di video ini perempuan joget-joget. Ya kan masih ngerti lagi juga sampean, soalnya wajah sampean. Iya enggak? Resikonya itu, salah satu resikonya itu hoax paling bahaya itu kalau Wokta. Lek Wokta misal macam foto terus sama murid sing usil wajah Wokta didelek AI. Terus diopo ditempel di wedok sing gawe begini tak joget-joget. Disebarno di grup sekolah, di grup guru-guru. Terus akeh sing percaya, iki ya apa guru agama kok joget-joget kayak gini. Gimana? Resikonya apa? Hancur sampai. Itu hoax terbesar itu. Paling bahaya. Resikonya seperti itu jadi konten kreator. Kalau nggak kuat, ya jangan jadi konten kreator nanti. Terus apalagi resikonya selain hoax? Serangan netizen. Iya nggak sih? Dibully, di apa? Kadang ada netizen yang nggak profesional itu ngomongnya nggak karuan. Sampai ada nggak konten kreator yang bunuh diri? Banyak. Artis Korea itu bunuh diri gara-gara dibully sama pengikutnya, followernya. Siapa itu kemarin itu? Ada 2 kok. Wokta lupa namanya. Perempuan sama laki-laki. Karena dibully dia. Itu kalau nggak kuat ya, itu resikonya. Tapi kalau kalian bisa membuat konten yang menarik dan banyak peminat dan diterima banyak halayak, gampang pundi-pundi masuk. Misal kalian suka masak, akhirnya bikin menu masakan yang viral dengan konsep yang unik, itu kan gampang sekali masuk ke ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu itu kan penikmat media sosial paling banyak, karena dia banyak nganggurnya, ya kan? Ya, jadi pernahkah kamu menerima berita hoax dari media sosial? Di sini ada yang sering nggak lihat berita hoax yang nggak selesai di media sosial? Ya? Oh, Bota pernah lihat ini. Yang kulitnya lubang-lubang itu nggak sih? Iya. Ada yang pernah lihat nggak? Selain itu biasanya dikasih narasi, di foto serangganya biasanya. Iya nggak? Dulu Bota juga pernah termakan hoax juga. Tak share di grup-grup. Hati-hati rek, mas serangga hoax ini ternyata ada salah satu teman Bota yang ngasih tahu. Iki loh video asli ini. Apa? Bikinan dia ini dari apa itu? Lemak ya? Lemak apa itu? Dari malam itu loh, dari malam terus ditempel-tempel terus dilubang-lubang dewe. Ternyata itu memang buat untuk apa ya? Dikain banyak follower lain gitu. Itu memang viral itu nih. Dari zamannya awal-awal Facebook sampai sekarang Facebook sudah hidup, sampai sekarang berganti ke TikTok, ke IG itu masih viral dan targetnya tetap emak-emak. Kalau seusia kalian itu kayaknya
masih susah ditarget ya. Tapi kalau emak-emak itu harus usia 40 ke atas, 50 ke atas, biasanya guys status assalamualaikum sobatku, selamat pagi ya itu. Itu biasanya gampang kemakan hoax itu. Terus share ke grup, awas hati-hati, itu hoax itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah Bapak jelaskan sekilas tadi, apa yang bisa anak-anak bayangkan tentang sikap tabayun dalam media sosial. Misal tadi, namamu siapa nih? Alham. Kata Alham tadi kan hoax di media sosial itu loh Bu, apa informasi serangga yang bikin kulit bolong-bolong. Nah, kalau ada seperti itu, sikap kita bertabayun dalam media sosial itu gimana baiknya? Kayak Bota tadi, kayak Bota gak ono sing ngecek konco ya mungkin kemakan terus. Ono serangga sing ngene akhirnya dicat dengan konco. Lah, sikap Bota itu salah, gegabah. Seharusnya gimana yang tepat? Mencari informasi terlebih dahulu. Kemarin sudah dibahas, caranya gimana mencari informasi terlebih dahulu? Mencari sumber terpercaya. Mencari dari sumber lain, misal dari Google atau dari web Kementerian Kesehatan resmi atau dari mana aja bisa. Yang ketiga, apa? Kemarin, jika ada narasi yang berlebihan, misal waspadalah, hati-hatilah, awas, bisa kan? Awas, ada titik tanda serunya 3. Nah itu kan biasanya sudah pasti itu hoax. Nah itu perlu dicurigai. Itu salah satu contoh sikap bertabayun dalam media sosial. Dari pengalaman tersebut, apa yang dapat kamu bayangkan tentang dampak buruk dari hoax yang tersebar di media sosial? Kayak mau itu, kayak tadi, Bota sekalinya Gano. Akhirnya dampak buruknya apa? Akhirnya ya nggak 1, 2 teman itu operasi kena ya. Loh, kok sampai kayak gini tangannya? Ada yang bilang gitu. Loh, nanti apa cara ngobati ya? Jadi dari situ gambarannya dampak buruknya hoax yang tersebar itu apa? Apa dampak buruknya? Membuat suasana gaduh, kacau, terus dari apa? Orang-orang ketakutan. Terus apa lagi? Ada lagi? Yang ketiga, selain kacau, terus bikin orang-orang takut, terus yang ketiga, bisa terjadi fitnah. Ya, tapi kalau terkait penyakit itu tadi nggak sampai fitnah sih. Tapi kalau adu domba, wah itu fitnah. Bisa jadi orang ini adu domba sama orang ini, terus tukaran, terus debat, akhirnya sampai ketemu, sampai siram-siraman air keras. Ada nggak kayak gitu? Ada. Siram-siraman air keras di Bekasi kalau nggak Depok, ada SMA. Gara-gara apa? Komenan. Ditanyai polisi, kenapa kok kamu menyiram air keras ke temenmu? Komennya di itu Pak, di apa? Media sosial apa saat itu? Gak enak Pak, begini itu alah ya. Orang komenan. Oke, sekarang setelah mendapat gambaran sekilas, Bota pengen anak-anak melihat tayangan video ini. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama kita di bab yang sama, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kita maju ke bagian 2. Apabila di bagian 1 kita sudah membahas makna dari ghibah dan tabayun, maka di bagian 2 ini sekarang kita membahas tentang tabayun dalam bermedia sosial. Tentunya istilah media sosial sudah tidak asing lagi ya untuk anak-anak, apalagi untuk generasi zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak jenis media sosial yang kita tampilkan di sini itu hanya beberapa contohnya saja, seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Bota yakini salah satu dari media sosial ini dimiliki oleh semua anak-anak yang sedang mendengarkan video pembelajaran ini. Bahkan ada mungkin bagaimana caranya memastikan kebenaran informasi yang kita terima melalui media sosial. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari informasi palsu atau yang biasa kita sebut hoax ya. Sebelum kita bahas per poin, Bota ingin sedikit menyinggung dari sekian banyak media sosial yang kita tampilkan tadi, yang sering riskan untuk menjadi sarana penyebaran berita palsu, yaitu adalah pesan WhatsApp ya. Pastikan sumber informasi itu benar.
Jadi apabila terdapat informasi berantai dan sumbernya hanya Oke, yang pertama adalah cara untuk memastikan kebenaran informasi di media sosial atau cara bertabayun di media sosial. Yang pertama adalah memastikan bahwa sumber informasi itu benar, dapat dipastikan benar. Misal kayak yang dikatakan Alham tadi, ini Bu, hoax serangga yang bikin kulit bolong-bolong. Itu kalau ada surat resmi dari Kemenkes atau ada di website Kemenkes itu di up juga berita itu, berarti itu sudah pasti benar. Kalau ternyata itu cuma pesan berantai dan cuma omong kosong yang dia menggebu-gebu sifatnya, itu sudah dipastikan hoax. Ya. Yang kedua adalah pastikan isi informasi berisi kebenaran. Nah, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Bu, lah tahu kalau itu benar apa enggak gimana? Kalau kalian jeli, kalian sudah pasti bisa membedakan. Misal hoax yang tadi itu yang kulit bolong-bolong itu, kan sudah pasti bisa membedakan. Loh ini loh kayak aneh lek, kayak aneh malam ini bukan asli. Lek kulit bolong-bolong enggak kayak gini, mesti ada bercak-bercak darah apa gimana. Jadi harus mengutamakan apa? Apa ini? Logika. Jadi kita tahu benar apa salah itu harus menggunakan logika. Kalau kalian hanya pakai perasaan, kadang logika berkata benar, tapi perasaan sok ngomong itu salah. Iya enggak? Ya. Kalau kita sudah jatuh cinta, itu pakai perasaan apa logika? Perasaan. Ada iki nakal, ada iki wes gak tahu masuk, tapi aku seneng yang gak ada iki. Perasaannya ngomong tetap benar ada iki, karena aku sudah jatuh cinta. Itulah di sini untuk bertabayun dalam media sosial harus menggunakan logika. Disingkirkan dulu perasaannya. Wah itu gak bener guys. Apa masuk kayak ini bolong-bolong besok ngarai bla lagi dek apa di atas gak masuk. Ya. Yang ketiga yaitu pastikan foto, tempat, dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Nah, foto, tempat, dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kalau foto itu tidak ada sumbernya, bisa diindikasikan itu hoax. Biasanya kalau pesan berantai dan dia terpercaya, sumber foto akan disertakan. Kenapa kok hoax itu sumber foto nggak disertakan? Ya karena memang tujuannya hoax. Itu kan untuk ini loh, apa biasanya anak-anak lagi apa latihan sekolah apa itu untuk film itu loh, ya untuk kosmetiknya film itu loh. Biasanya kan anak-anak sekolah itu latihannya seperti itu. Terus difoto, diunggah gitu, terus disalahgunakan sama penyebar hoax. Itu sudah nggak benar ya, berarti fotonya nggak jelas. Sekarang fokus yang keempat. Kalian bisa searching lewat Google sifat provokatif. Judul yang bersifat provokatif ini tuh ciri-cirinya adalah bahasanya berlebihan ya, atau hiperbola. Jadi sehingga dengan membaca judul tersebut kita bisa langsung apakah iya berarti memang benar adanya seperti ini. Itu namanya judul yang bersifat provokatif. Karena dia untuk menggiring. Apabila berita palsu itu tersebar dan sudah merasuki pemikiran masyarakat, resikonya adalah yang pertama menimbulkan perpecahan. Bisa jadi satu wilayah itu karena ada berita palsu yang belum tentu valid berita itu, tapi sudah menimbulkan keresahan atau miskomunikasi atau fitnah, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan perpecahan. Ini sangat sering terjadi anak-anak, baik sejak zaman dulu meskipun media sosial belum booming, sampai sekarang media sosial sudah booming, bahkan fitnah itu bisa tersebar dengan mudahnya. Itulah gunanya tabayun dalam media sosial. Yang kedua yaitu tidak percaya fakta. Kalau sudah berita hoax itu merasuki pemikiran masyarakat, tentu fakta-fakta yang real yang sudah teranalisis dan terbukti kebenarannya ini akan sulit untuk dicerna oleh masyarakat atau untuk membuat kerusuhan. Jadi memang misi utama disebarnya hoax itu adalah membuat kerusuhan. Nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya kenapa kok sengaja disebarkan dan sengaja membuat kerusuhan. Yang keempat ini adalah dampak buruknya. Dampak buruk yang terakhir ini adalah merusak mental seseorang atau si korban hoax atau korban ketika misalnya kayak tadi ya, fotonya bawakan di crop terus ditempel di perempuan yang pakai bikini joget-joget, terus kan otomatis bawakan diserang nih. Ya aku sih ini gue sih papat kok joget-joget kayak ini ya bikini gue kayak Aiza bawakan rusak gak mentalnya, rusak mentalnya.
Ketika sudah rusak, apa? Kacau, depresi. Paling maksimal paling pol itu bunuh diri. Soalnya wis gak ngerti mana itu ya apa iki nama baikku hancur. Ya. Lah, ini dampak yang paling besar ya, dampak buruk tersebutnya hoax itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada beberapa konten kreator yang sampai bunuh diri diserang oleh followernya. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Coba dibuka buku PAI-nya sama dibuka HP-nya masing-masing. Punya internet semua? Oke. Sekarang Bu Okta tanya, apakah suka menggambar atau lebih suka berbicara? Menggambar di sini narsir ya, narsir. Kalau berbicara cukup meraga, slogan itu. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari slogan dari Google, slogan anti hoax. Bu Okta butuh contoh satu sebenarnya. Misal slogan anti hoax, hoax musuh kita bersama. Nah, kamu peragakan itu. Hoax musuh kita bersama. Kamu kasih narasi satu kalimat atau dua kalimat tambahan. Cukup itu tok vlogging. Videonya dikirim ke Okta. Ada lagi yang kalau suka menggambar, silakan slogannya digambar atau diarsir. Pokok ditulis lah, pakai apa itu huruf grafiti gitu nggak apa-apa. Pokok hiasan sembarang bebas. Bu nggak bawa pensil warna, pakai pensil hitam putih aja atau pakai pulpen. Ya, di buku tugas PAI. Baik, sekarang kita masuk tugas ya. Karena sudah dibagi tadi siapa yang vlog, siapa yang suka gambar. Sekarang fokus ke instruksi tugasnya. Bentuklah kelompok beranggotakan maksimal 4 siswa per kelompok. Karena anggotanya, siswanya cuma sedikit, jadi Bu Okta ini tugasnya individu, hanya dibagi menjadi 2 saja, kelompok vlog dan kelompok apa ini tadi? Arsir. Diskusikan poin-poin masalah yang sudah tersajikan di LKPD 3. Nanti di LKPD 3 ada beberapa poin-poin masalah yang bisa kalian diskusikan. Kalau memang nggak ada kelompok, berarti sama teman sebelahnya. Ya. Buatlah sebuah slogan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Yang suka vlog silakan bikin slogan slogannya disajikan melalui vlog. Yang suka gambar, slogannya disajikan melalui gambaran arsip. Waktunya 15 menit. Kelompok auditori membuat slogan melalui vlog, kelompok visual membuat slogan melalui gambar arsip. Dari sini ada ditanyakan? Oh, iya, kamu jadi untuk yang gurunya itu takdir. Oh iya. Stop hoax. Untuk mengetahui berita itu hoax atau tidak, pertama-tama baca informasi secara utuh, lihat lebih detail dan lebih teliti, tanyakan kepada penyebar informasi, konfirmasi dari mana asal informasi. Cek sumber informasi, apakah dari media yang kredibel. Pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama. Anti hoax, baca informasi secara utuh, cari dari mana asal informasinya, pastikan apakah ada informasi yang sama, cek sumber informasi yang didapat. Baik, LKPD-nya Bu Okta bagikan.
segera dicari slogannya anti hoax, boleh lihat di Google atau boleh bikin sendiri. Waktunya 5 menit, 15 menit. Oke, 20 menit dari sekarang. Baik, yang arsip sudah selesai? Sudah. Ya, karena waktunya kebetulan juga sudah habis. Silakan ditaruh di meja, nanti Bu Okta ambil, ditutup bukunya, dan dikemasi barang-barangnya. Tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu bersama-sama. Apa yang kita ketahui tentang sikap bertabayun dalam bermedia sosial? Setelah melalui materi ini, apa yang kalian lakukan ketika kalian bermedia sosial untuk menghindari hoax? Banyak-banyak melakukan tabayun. Caranya nanti tabayun bagaimana? Mencari sumber yang jelas. Terus menggunakan logika. Terus yang ketiga, isi beritanya masuk akal. Oke, ada lagi? Tidak mudah provokatif. Kalau kalimatnya itu mengandung provokatif, berarti itu sudah dijamin hoax. Dampaknya kalau kita nggak bertabayun di media sosial apa? Terjadi huru hara di masyarakat. Terus yang kedua, fitnah. Yang ketiga, apa? Fakta, masyarakat gampang apa? Mengabaikan fakta. Yang paling parah tadi apa? Merusak mental hingga menyebabkan bunuh diri. Ini yang paling parah. Jadi sebegitu bahayanya hoax. Dokter pesannya ketika bermedia sosial nanti ke depannya anak-anak harus pintar-pintar bertabayun. Sekian materi hari ini. Sebelum dokter tutup, buku tugasnya ditaruh di meja, nanti dokter ambil untuk dinilai. Sekarang dikemasi. Boleh dikemasi barang-barangnya. Sebelum dokter akhiri, mari kita membaca kafaratul majelis bersama-sama anak kelas. Subhanakallahumma, katanya, bila asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bokta, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Sekian dari Bokta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar kelas bergantian. Tapi dia sama buku tugasnya ditinggal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P5, kegiatan pertama, yaitu dengan topik nutrisi. Topik nutrisi ini nanti kegiatannya adalah kita akan melakukan sarapan bersama. Bawa sarapan semua? Bawa. Iya. Nanti sebelum sarapan, silakan difoto dulu. Terus kita identifikasi bersama-sama menu sarapan yang sehat itu bagaimana. Sebelum kita mulai ke proyeknya, Bokta ingin ngasih materi sebentar. Apa sih gunanya sarapan itu? Apa gunanya sarapan? Sarapan itu untuk menambah tenaga, Bu, ya apa enggak? Ya. Sarapan itu untuk biar enggak lemes ketika beraktivitas, ya apa enggak? Kenapa kok bisa gitu? Cara kerjanya gimana? Jadi ketika sarapan, tubuh kita ada bahan yang dibakar.
maka jadilah kalori. Dari kalori itu akan diolah menjadi tenaga. Itu kenapa kalau nggak sarapan badannya lemes. Lek sarapan langsung melek. Loh Bu, tapi kenapa biasanya itu ada yang setelah makan tapi ngantuk? Lah, itu berarti ada yang salah sama metabolisme tubuhnya. Entah dia kondisi gak fit atau bagaimana. Yang pasti kalau tubuh sehat itu ketika makan kita bertenaga. Seharusnya malah melek karena sudah ada pembakaran. Biasanya kalau habis makan itu badan kan berkeringat meskipun nggak banyak, di dalam itu ada keringat kan dikit-dikit, yaitu pembakaran. Oke, sekarang dikeluarkan sarapannya masing-masing. Coba kemarin Bu Okta sudah mengingatkan bahwa membawa sarapan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu ada apa aja? Sayur, lauk, buah. Kalau ada susu itu berarti ada terpenuhi poin yang kelima, yaitu sempurna. Kalau nggak ada susu nggak apa-apa, yang penting ada nasi, lauk, sayur, buah. Oke, sekarang dibuka sarapannya. Silakan difoto dulu. Difoto dulu. Nanti fotonya dikirimkan ke Bu Okta ya. Sayurnya dibuka. Sayurnya dibuka. Ada yang sop. Bagus sekali sop itu buat sarapan. Difoto dulu. Nanti setelah difoto dikirimkan ke Bu Okta ya. Oke, di sini ada yang sayurnya bawa sop. Di sini ada yang sayurnya tumis, bukan ya ini, tumis bayam. Ini sop, Terus lauknya ada telur, tempe. Telur sama tempe itu sudah masuk lauk apa enggak? Iya. Ada yang bawa buah, yang nggak bawa buah nggak apa-apa, berarti 3 sehat. 3 sehat belum sempurna tapi sudah sehat itu. Nah ini ada yang bawa 4 sehat, bawa air putih, ya itu 5 sempurna udah. Ini ada yang bawa buah. Oke, sekarang silakan dimakan bersama-sama. Baik, sudah selesai sarapannya? Ya, apakah menurut kalian tadi makanan yang kamu bawa tadi sudah masuk 4 sehat 5 sempurna? Sudah ya? Ada yang 3 sehat, ada yang 4 sehat. Gak bawa susu, tapi air putih itu juga termasuk minum kan? Itu berarti ada yang sudah 4 sehat 5 sempurna. Oke, sekarang kita kaitkan dengan makanan dan minuman halal. Apakah yang kalian konsumsi tadi termasuk makanan halal? Halal zatnya maksudnya, bukan halal cara mencarinya, karena nggak tahu ya, semoga saja halal. Insya Allah bapak ibunya anak-anak di sini kerjanya halal semua. Sekarang kita identifikasi zatnya. Tadi ada yang bawa sop. Sop itu sayurannya apa aja? Wortel, kentang, kubis. Apakah 3 bahan itu halal? Halal. Halal ya? Ada yang lauknya tempe dan telur. Apakah itu halal? Halal. Lek ono lauke kodok itu haram. Ya. Ada tadi bawa lauk kodok. Kenapa kodok itu haram? Karena dia hidup di 2 alam. Lek ono yang kalau ada lauknya itu lauk tikus itu haram. Kenapa?
itu haram dimakan. Tikus juga menjijikkan. Loh Bu, tapi di suatu daerah ada yang tikus itu dikonsumsi. Coba dilihat apakah itu mereka masyarakat muslim atau tidak. Sepertinya itu non muslim mayoritas. Selama mereka tidak jijik ya sudah terserah. Tikus itu malah hewan yang harus dimusnahkan kok. Tikus, cicak itu hewan yang harus dimusnahkan dalam Islam. Tidak malah dimakan. Oke, sekarang kita fokus ke dalil makanan halal dan haram. Sekarang kita fokus ke dalil makanan halal. Wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Di sini halal dan baik kata-katanya beriringan. Berarti kalau makanan ini halal sudah terjamin baik. Baik zatnya, baik cara mengolahnya, baik cara mencarinya. Sampean kerja mati-matian beli sayur halal ya, sayurnya halal, cara ininya halal, nyarinya. Tapi ngolahe jorok. Ngolahe misal ada bekas kuali yang dipakai bekasnya minyak babi. Jatuhnya haram apa enggak? Haram. Itu jatuh haram di pengolahannya. Oke, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Dalam Islam yang dinamakan setan itu yang melanggar perintah Allah. Perintah Allah itu sudah jelas bahwa bangkai, darah, babi, anjing itu haram. Kalau tetap makan yang diharamkan itu berarti kalian pengikut setan. Di sini ada yang pernah makan darah enggak? Kalau bapak ibu kita dulu itu pernah namanya dideh, ya dideh itu mungkin kalau zaman dulu itu kan beli lauk mahal. Akhirnya apa yang ada itu diolah. Boleh nggak Bu kayak gitu? Kalau kondisi darurat silakan. Darurat. Dulu kan zaman perang, ekonomi terhimpit, kapan mati. Boleh apa enggak? Boleh. Kondisi darurat. Sekarang kan enggak darurat. Berarti ya jangan. Kenapa kok diharamkan darah? Darah itu sumbernya penyakit. Penyakitnya ayam ada di darah. Penyakitnya apa ada di darah? Lah kok dimakan? Ya, itu sudah nggak boleh. Setiap yang diharamkan di Al-Quran itu pasti ada alasannya. Seperti yang kita makan tadi, itu sudah halal. Kenapa kok dihalalkan? Karena sehat. Itu ya. Oke, sekarang dari sini sudah ada bayangan tentang makanan halal. Makanan halal sudah pasti sehat. Makanan halal dan sehat sudah pasti baik. Sekarang diisi NKPD-nya, Bapak jelaskan. Di NKPD itu jangan lupa diberi identitas. Ya, jadi hanya ada satu pertanyaan. Setelah melewati rangkaian kegiatan proyek kelima hari ini, jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing terkait pentingnya mengkonsumsi makanan halal untuk kesehatan tubuh. Mengkonsumsi makanan halal untuk kesehatan tubuh itu pentingnya apa? Kan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa makanan halal itu sudah pasti sehat. Makanan halal dan sehat sudah pasti baik. Berarti apa itu? Manfaatnya untuk tubuh apa? Dijelaskan di kolom jawaban. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya, oke. Apakah KPD-nya sudah selesai? Sudah. Iya, karena kebetulan waktunya juga sudah habis. Baik, KPD-nya boleh ditaruh di pojok mejanya, nanti Bapak ambil. Karena waktunya sudah mau habis, kita simpulkan bersama-sama. Jadi, apa sih 4 sehat 5 sempurna? Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki gizi seimbang. Di situ ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin. Vitamin jatuh dari mana? Sayur, buah. Karbohidrat dari nasi, protein dari lauk. Mineral dari mineral itu bisa dari sayur, bisa dari buah, bisa juga dari air. Banyak. Oke, sekarang kaitannya dengan makanan halal apa? Bahwa makanan yang halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sudah pasti sehat. Seperti yang kalian konsumsi tadi itu sudah terjamin zatnya halal.
nggak ada babi, nggak ada darah, nggak ada bangkai, itu halal. Makanannya halal sudah pasti sehat. Kalau sudah sehat sudah pasti baik. Kalau baik berarti apa? Manfaatnya di tubuh apa? Bisa menjaga kesehatan tubuh. Tadi sudah tanyakan? Tidak. Oke. Sekarang karena waktunya sudah habis dan kegiatannya sudah selesai, mari kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Kak Mas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua, ayo agak semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga dengan topik rohani, aku dan semesta. Aku dan semesta. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian mengucapkan aku dan semesta? Berarti apa? Ciptaan Tuhan. Kalian ciptaan Tuhan? Apa ciptaan Cina? Ciptaan Tuhan itu ya kuat. Dan ciptaan Cina yang susah. Ya. Aku dan semesta. Bagus itu topiknya. Sebelum masuk ke inti materi, Bu Okta ingin menjelaskan sedikit tentang kebesaran Tuhan dengan tema aku dan semesta. Kalian pernah di sini ada punya adik? Ada punya adik? Oh, usia berapa deh? TK? Belum. Kelas 1 SD. Berarti ketika ibumu hamil, kamu lihat aja. Kenapa? Iya, pas hamil kan lihat, sudah melahirkan, pas hamil. Ya. Jadi pas ibumu hamil, kamu lihat mulai dari hamil bulan pertama sampai bulan ke-9, lihat kan? Ya. Coba direfleksikan, dipikir dalam benaknya masing-masing. Adikmu itu sebelumnya ada atau tidak? Enggak ada. Terus bapak ibumu program hamil, terus akhirnya ada di perut ibumu. Itu kalau bahasa filosofinya, tubuh wanita itu portalnya kehidupan. Portal, tahu portal? Portal itu pintu. Di rumahan itu biasanya portal itu. Kalau bahasa kerennya, tubuh perempuan ini itu portalnya kehidupan. Kalian masuk ke dunia ini lewat perut ibumu atau lewat batu? Lewat rahim ibu. Ya, nggak ono sing koro-koro muncul pinggir batu, kecuali Kerasakti. Tahu Kerasakti? Iya, itu yang lahir dari batu itu. Kera yang lahir dari batu. Dan itu hanya legenda. Manusia semua lahir dari keluarnya dari rahim ibu. Sebelumnya nggak ada, jadi ada. Adanya melalui rahim ibu. Pernah membayangkan nggak betapa dahsyatnya kebesaran Allah melalui tubuh perempuan? Dengan sesempurna itu, adik kalian diciptakan, kamu diciptakan, Bu Okta diciptakan melalui rahim seorang ibu. Dengan sesempurna itu, moro-moro private. Pertama di apa? Jantung. Habis jantung biasanya bentuk apa? Kepala, badan, terus kaki. Habis itu jari. Yang pertama itu jantung dulu. Jantungnya berdegup di sini. Nah, setelah bentuk tubuhnya kelihatan, baru organ lainnya di dalam. Kalian pernah kegores nggak? Kalau kegores, nggak usah kayak apa-apa, cuma di tisu-tisu ini tak ini, ya. Tapi lukanya bisa nutup sendiri apa enggak? Pernah mikir nggak kenapa luka ini bisa nutup sendiri? Bayangkan ketika luka ini nggak bisa nutup, getimu sakit nutup apa?
Ya, kenapa? Kenapa aku bisa nutup sendiri? Karena jaringan kulit kita punya yang namanya sistem recovery mandiri. Duduk BPJS ya. Recovery mandiri. Jadi ketika dilukai, tubuh ini ada sistem yang otomatis bisa menutup atau menyembuhkan diri sendiri. Itu kenapa ini borok wis gede. Ya, itu sebenarnya sepele sebenarnya. Tapi di situ ada kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan gimana, Bu? Sopo sing ngongkon kulit tutup? Ayo lihat kulit tutup lihat, ayo sel, ayo tutup sel. Ono sing ngongkon apa enggak? Enggak ada. Dia otomatis bekerja sendiri. Nanti kalian akan tahu bekerjanya sel ini error ketika naudzubillah min dzalik. Misal kalian lihat pasien diabetes. Kenapa kok diabetes? Diabetes itu karena kan gula ya, basah terus. Jadi dia itu nggak bisa nutup. Jadi kalau ada luka, dia akan menganga terus. Itu kenapa pasien diabetes nggak boleh punya luka. Karena sistemnya sudah error, nggak bisa tutup sendiri. Bu, berarti di situ nggak ada kebesaran Allah. Tetap ada kebesaran Allah. Yang kasih penyakit diabetes siapa? Allah juga. Gitu ya. Terus kalau di alam semesta, Bu Okta pernah baca penelitian bahwa kurang lebih beberapa ratus tahun ke depan, ini yang meneliti ini ahli gunung itu apa namanya? Vulkanologi ya. Ahli vulkanologi dari barat entah Eropa entah Amerika. Beliau itu bilang bahwa dalam kurun waktu beberapa ratus tahun ke depan, gunung-gunung di bumi ini itu kabelnya itu saling nyambung. Jadi sekarang gunung-gunung itu punya kabel yang saling menyambung di dalam perut bumi, kayak kabel bawah tanah gitu. Nah, beberapa ratus tahun ke depan, kabel-kabel ini akan aktif. Terus apa yang terjadi? Ketika aktif bisa bayangkan apa yang terjadi? Ketika kabel-kabel di dalam itu aktif, akhirnya gunung di bumi ini memang aktif kabel. Kiamat dan kiamat sudah diprediksi, sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang usianya sudah ribuan tahun yang lalu. Di situ ada kebesaran Allah apa enggak? Ada. Oke, sekarang Bota pengen kalian menyiapkan foto pemandangan, ya. Sudah disiapkan? Sudah. Oke. Foto pemandangan silakan dari foto pemandangan tersebut bisa menjadi inspirasi kalian membuat puisi. Puisi topiknya adalah Aku dan Semesta. Judulnya bebas, Bu, bebas. Ini adalah tema besar. Aku dan Semesta. Ya. Bu, berapa bait? Bebas. Mau 1 bait 4 baris? Boleh. Mau 3 bait? Boleh. Ya. Boleh dikerjakan di lembar yang Bu Okta kasih ini. Jangan lupa diberi identitas. Nanti setelah selesai dikumpulkan akan Bu Okta bukukan puisinya. Ya, jadi antologi puisi kelas 7C. Judulnya Aku dan Semesta. Pemandangannya boleh di-store nanti lewat link yang sudah Bu Okta kirimkan. Ya. Bu Okta kasih waktu 15 menit coba. Oke, dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, waktunya udah habis. Apakah puisinya udah selesai semua? Iya. Sekarang puisinya boleh ditaruh di pojok meja. Nanti akan Bota ambil untuk penilaian. Sekarang Bota ingin kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya hanya 1 pertanyaan saja. Jangan lupa identitasnya ditulis. Identitasnya ditulis. Oke, akan Bota terangkan sedikit bahwa kalian harus menjelaskan pendapat kalian terkait kebesaran Allah dalam menciptakan seluruh semesta alam dan seisinya. Bebas kamu ngarang. Apa sih menurutmu tentang kebesaran Allah dalam menciptakan seluruh semesta alam dan seisinya? Bu, saya mau nulis Allah menciptakan
sebaik-baiknya, boleh. Bu, saya mau nulis Allah menciptakan burung itu dengan sempurna karena burung gini, boleh. Bu, saya mau menulis Allah menciptakan laut yang dalam itu banyak sekali isinya dan kekayaannya, boleh. Ya, itu semua adalah wujud kebesaran Allah. Jangan lupa identitas diisi hari Selasa tanggal 19 bulan 12. Kita kasih waktu 10 menit cukup? Oke, waktunya udah habis. Apakah LKPD-nya udah selesai? Oke, bagus. Kita pilih dulu LKPD sama puisinya tadi. Karena waktunya sudah habis, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa kesimpulannya? Coba kita lihat Quran surah Ali Imran ayat 100 ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maksudnya di sini apa? Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Maksudnya apa? Bayangkan kalau siang dan malam ini jamnya berantakan. Bayangkan kalau penciptaan langit dan bumi ini perhitungannya nggak apa. Akhirnya bumi tabrakan embek Mars, Jupiter tabrakan embek Merkurius. Ada kehidupan nggak? Semua diciptakan dengan sempurna demi kehidupan yang ada di dalamnya, yaitu apa? Manusia, alam semesta dan seisinya. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah apa enggak? Seperti yang Bu Oka jelaskan tadi, bahwa adikmu dari nggak ada, terus setelah ibumu program hamil terus ada di rahim ibumu, terus moro-moro lahir, lengkap, ganteng, ayu, ya, lucu. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita mau merenungi, kita sebagai umat Muslim harus, namanya apa sih itu? Namanya itu merenung, tafakur, merenungi kebesaran Allah. Adik itu kok ayune yo ya gawe nang sopo. Untuk duduk gawe nang sopo. Ya. Terus ana kanca-kanca kok pinter yo ya gawe nang sopo. Gawe nang Gusti Allah. Ono maneh, nonton gunung-gunung itu sak gembut di mulut gawe nang sopo yo gawe nang Gusti Allah. Nah, kita sebagai muslim harus sering-sering bertafakur kayak gitu. Karena apa? Semakin sering kita bertafakur, semakin sering kita mengingat Allah, maka keimanan kita akan terus terjaga. Itu fungsinya. Dari sini sudah bisa dipahami? Oke, ada yang nanyakan? Oke, karena waktu sudah habis, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Agak keras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bokta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Nanti pulang dari sini sarapan ya? Jangan lupa di pertemuan berikutnya sebelum kita mulai P5 harus sarapan dulu karena P5 ini banyak proyek yang harus dilakukan. Hari ini hari P5 kita yang ketiga, kita masuk ke topik kegiatan motivasi. Motivasinya adalah anti korupsi. Nanti kegiatannya anak-anak hanya melihat film saja, nggak perlu mikir wis nonton film tok, film pendek. Setelah itu mengerjakan apa? Ada poster anti korupsi dikerjakan di AVS. Nanti instruksinya akan Bapak jelaskan. Dan
Setelah itu mengerjakan LKPD hanya 1 pertanyaan saja. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca Al-Fatihah dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita melihat film bersama-sama, Bokta ingin sedikit ngasih materi tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu, kalau kalian pernah dengar singkatan KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang kita fokus ke korupsi dulu. Korupsi itu apa? Yang anak-anak ketahui? Kalau kalian pinter, kalian punya jabatan, tapi kalian nggak punya iman, kalian bisa jadi pejabat yang korup. Apa korupsi itu? Mengambil hak orang lain. Loh Bu, kalau saya ngambil haknya teman saya, misal teman saya dapat apa? Dapat jatah zakat dari sekolah. Terus karena saya perangkat kelas, akhirnya data saya palsu, saya ganti nama saya, terus saya ambil atas nama saya. Teman saya nggak tahu. Apakah itu dinamakan korupsi? Iya, korupsi. Korupsi itu nggak hanya di pejabat aja, nggak hanya di kementerian pusat, di pemerintahan pusat, di birokrasi, enggak. Di kelas ada korupsi, di keluarga ada korupsi, di masyarakat juga bisa ada korupsi. Kalau di kelas, contohnya seperti itu tadi. Mentang-mentang perangkat kelas, iso ganti data sakar PDW, zakat jatahnya koncoe, zakat jatahnya temannya diambil. Itu salah satu contoh korupsi. Terus, Bu, apakah korupsi itu hanya terkait uang saja? Tidak, korupsi bisa apa aja? Bisa korupsi pemikiran, bisa korupsi waktu. Korupsi pemikiran itu seperti apa, Bu? Koncomu sing mikir, kamu yang ngeklaim. Ayo iki, kok sing prestasi aku? Ada. Beberapa individu yang karakternya seperti itu ada. Nanti kalian akan sering menemukan seperti itu di dunia kampus atau universitas. Ayo aku sih gak ngapain, aku sih presentasi. Ketika presentasi, dia seolah-olah kayak ini, kayak dia yang bikin, kayak dia yang paling pintar. Padahal sing mikir konco, itu korupsi apa? Korupsi ide. Terus korupsi apa lagi, Bu? Korupsi waktu. Contohnya di sekolah, korupsi waktu gimana? Datang terlambat itu korupsi waktu. Ada lagi korupsi apa lagi? Uang, waktu, ide. Oke, sementara cuma 3 itu aja. Sekarang sudah ada bayangan belum korupsi itu apa? Berarti kalau di kalangan pejabat, korupsi itu berarti lebih ke uang ya. Ngambil hak rakyat, korupsi APBD. Apa APBD itu? Anggaran belanja daerah, APBN, anggaran belanja negara, atau pajak itu loh. Kalau kamu pernah dengar di berita, pejabat bla 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 tertangkap tangan, melakukan pencucian uang bla bla bla, berapa miliar? Nah itu dia korupsi, biasanya korupsi dari uang pendapatan daerah atau negara. Laporannya dipalsu, masuk ke rekening pribadi. Sekarang kita fokus ke film pendek, judulnya adalah Panut.
Jadi ini menceritakan seorang anak yang bernama Panut. Siapa lagi bisa datang tuh? Mas Panu kok datang tadi? Dan jam segini baru datang. Kenapa Mas Panu? Hari kamu lagi belum lagi. Sekarang kita duduk dan doa sendiri. Kamu. Baik, sepertinya hubungan. Nah ini Panu. Panut ora ono iki jenenge. Acara mau wis dibuki jajan akeh. Yen dijono ka api. Kudu dilapori nang Bekasi. Nyambung di mana? Bu Mami yang tidak membayar ketika berjajan, hari ini Bu Mami mendengar laporan dari tukang ini bahwasanya ada salah satu unit Bu Mami yang tidak membayar ketika berjajan jika tidak jujuran. Apa itu benar? Ayo silakan jujur. Aku sama kamu enggak ada jujuran. Bu Mami ini kalian jujur dan bertanggung jawab dengan yang kalian perbuat. Pokoknya kelas ini nggak akan pulang sampai ada yang mengaku. Termasuk perbuatan korupsi. Sudah. Untuk Mas Panus, Bu Mami hargai kejujurannya. Namun Mas Panus itu termasuk perbuatan korupsi. Jika Bu Mami amati hari ini, Mas Panus sudah. Dari film pendek Panut itu, apa yang bisa kita petik? Ternyata korupsi itu bukan hanya uang. Kalau di Panut tadi, dia jelas korupsi uang juga. Karena di kantin kejujuran dia tidak bayar. Ya. Terus, selain itu, selain korupsi uang, tadi yang Boka jelaskan di awal, dia datang terlambat, itu berarti korupsi waktu. Terus yang ketiga, apa tadi? Yang di lo temannya tadi lo, wis datang terlambat. Iya Bu, saya lihat Panut tadi mencontek itu adalah korupsi ide. Dari sini paham ya? Oke, sekarang Boka ingin kalian membuat poster anti korupsi di HVS kosong. Jangan lupa dikasih identitas, nama, kelas, absen, hari tanggal. Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Bu, saya nggak bawa pensil warna. Nggak usah pensil warna, pakai hitam putih aja di arsir ya. Bu Okta kasih waktu 20 menit cukup? Cukup apa enggak? Cukup, oke. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang.
Baik, karena sudah berjalan 20 menit, apa kursnya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke LKPD. Jadi, di LKPD ini nanti, posternya silakan ditaruh di pojok mejanya, nanti Bapak yang ambil ya. Untuk LKPD ini, hanya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, setelah melewati rangkaian kegiatan proyek P5 hari ini, jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing terkait dampak buruk perbuatan korupsi terhadap keimanan seorang muslim. Misal kalian jadi kepala dinas pariwisata di Kota Batu. Karena pariwisata di Kota Batu kan ini ya, siklusnya sangat laku keras lah kalau bahasa orang awamnya itu. Pendapatannya sangat oke di sektor pariwisata. Karena kalian melihat, waduh, APBD di sektor pariwisata ini sampai MM di Kota Batu, tak colong 100-200 juta nggak bakal ketahuan. Kalian ketagihan, pertama 100 juta, kedua 300 juta, ketiga 500 juta, akhirnya sampai 1 M ketagihan karena ngerasa enak dan nggak ketahuan. Kira-kira dampaknya terhadap keimananmu, perilaku korupsi itu dampaknya seperti apa? Sekarang Bu Okta mau menunjukkan dalilnya dulu. Nah, dalilnya hukum korupsi di dalam agama Islam. Kita menganut ayat ini. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kalau kamu mencuri APBD atau mencuri tidak membayarkan itu jujuran kayak kamu tadi, berarti kamu memakan hak orang lain. Haknya siapa yang dimakan kamu tadi? Haknya ibu kantin. Oke, kita lanjutkan. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui. Kita sadar kalau itu hak orang lain, tapi kita masih berbuat seperti itu karena bagaimana? Waduh, cek gampang nggak ada duit deh. Mek sak ketipan kok untuk 100 juta, fokus nggak belanja. Akhirnya apa? Dampaknya ke keimananmu apa? Silakan jelaskan di LKPD. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Oke. Maaf ya. Jangan lupa kasih identitas. Baik, karena sudah 10 menit, apakah LKPD-nya sudah selesai semua? Ya, silakan ditaruh di pojok mejanya masing-masing. Ya, nanti akan Bu Okta ambil. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Bu Okta ingin mengajak anak-anak untuk menyimpulkan bahwa perbuatan korupsi dalam agama kita itu jelas haram. Kalau haram itu berarti dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena merugikan orang lain. Korupsi itu termasuk riba dalam agama kita. Dampak untuk keimanan kita apa? Keimanan kita semakin menipis, lewis tipis, keropos, lewis remuk, kita nggak punya iman. Jadi ini kalau bedane, nggak ada bedanya sama kriminal di luar sana. Meskipun kita pakai jilbab, kita pakai jas, pakai kopiah, kita bertutur baik, tapi kalau kita korupsi, big no. Itu sudah dilarang, haram, akan merusak keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, di sini yang tanyakan. Baik, karena waktu sudah berakhir, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat, Kamis 21 Desember 2023. Kegiatan keempat hari ini ngapain? Kita membuat senam irama. Topiknya adalah jasmani. Sehat badanku, badanku sehat, badanku kuat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul alim. Baik, sekarang sebelum masuk ke materi inti, Bokta ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira jika kalian rutin berolahraga, nggak usah banyak-banyak, 20 menit aja sehari, nggak perlu berat-berat, jalan kaki saja 20 menit per hari, dengan bandingkan orang yang setiap hari itu mager. Kira-kira badannya fitan yang mana? Fit yang mana? Fit yang rutin berjalan kaki. Coba kalian, di sini ada yang masih punya kakek atau nenek yang usia 70, 60? Ya, beliau adalah generasi di mana teknologi belum ada. Dulu mudanya itu lapo-lapo melaku. Sampai 5 kilo, 10 kilo yang melaku. Karena mau naik angkot itu jarang, sekalinya ada mahal. Jadi mereka lebih milih jalan kaki. Terus coba dilihat, apakah kondisinya sekarang masih fit? Lek digawe pandang, digawe resik-resik, ya masih tak kan ya. Kalau kita coba dikongkon ngepel sedilu, wis boyo, ya apa enggak? Ya. Iya, kita ini generasi pemuda jompo. Kenapa kok kita ini pemuda jompo? Karena teknologi sudah semakin berkembang. Kalau teknologi sudah semakin berkembang, sembarang instan. Nduk tukokno kemiri bermotor ya. Padahal cuma di kampung sebelah. Apalagi yang instan sekarang selain kendaraan bermotor. Di rumah tangga itu yang ini yang berkaitan dengan tenaga. Mencuci, ya enggak? Kalau dulu itu harus ke kali, jalan kaki, umbahi, nguceki, gotong. Sekarang mek garek dilebokno. Seperti apa tadi? Mesin cuci. Ada contoh lagi yang lebih simpel. Di rumah tangga juga ngulek, ya apa enggak? Sekarang pakai blender. Kalau zaman dulu, yo Mas yo bumbune sampai sak karung ya diuleki. Tapi ulekannya gede biasanya yang berkoan gini itu loh. Ya. Tapi kan itu tenaga itu. Kuat buat itu. Iya kan enggak? Ya. Makanya nenek kakek kita sekarang itu kuat-kuat. Enggak tahu kalau kita besok jadi kakek nenek. Ada penelitian yang mengatakan bahwa generasi semakin kesini itu usianya semakin pendek. Usia hidupnya itu loh. Kalau kakek nenek kita tuh, kalau kakek neneknya Bokta ya 80-90 tahun. Kalau kakek nenekmu itu berarti orang tuanya Bokta ya, itu sudah 70-80 tahun. Nanti zamannya Bokta mungkin sudah berkurang 60-70 tahun harapan hidup. Nanti zamanmu ketika kamu sudah jadi nenek-nenek, kemungkinan hanya 50 sampai 60 tahun. Kenapa itu? Karena memang teknologinya semakin berkembang pesat dan akhirnya semua teknologi menungso ya gak kanggo mager. Digawe ngene titik wis lara, digawe ngene titik pusing, digawe ngene titik pingsan. Pas upacara coba dilihat banyak yang pingsan enggak? Zamannya Bu Okta percaya enggak? Pingsan itu hampir enggak ada. Padahal di Surabaya itu panas. Pingsan itu hampir enggak ada. Ada itu kadang satu itu pun sakit parah karena sakit parah. Saiki iki adem kan waktu ini ya.
Tapi yang pingsan kadang ono 5, 7, 10. Wah, kok sangat terkejut sekali itu. Ya apa ada ini? Masih usia SMP kok sudah rapuh sekali. Ya, jadi harus dirubah. Cara merubahnya gimana? Dengan cara merubah pola hidup. Dengan cara membiasakan berolahraga. Bu, saya loh terlalu mager berolahraga. Nggak usah olahraga aneh-aneh. Jalan kaki, nyapu, ngepel, ya, umbah-umbah gaya tangan. Itu wis olahraga. Nggak perlu semua olahraga sit up, push up, kok kate pemanasan, salah kedaden, melengsir tangan. Ada yang seperti itu. Nggak pakai pemanasan, langsung digetar. Lalu cuplek ini tangannya, betul ini jengat. Hati-hati ya. Olahraga yang biasa-biasa aja. Bu, saya males kalau disuruh lari. Lari sama jalan kaki itu lebih baik jalan kaki ternyata. Jalan kaki itu lebih pembakarannya lebih maksimal. Kalau lari itu bukan pembakaran maksimal, tapi denyut jantungnya yang maksimal. Iya nggak sih? Kalau lari ngos-ngosan nggak sih? Iya, jadi lebih baik jalan kaki. Itu simple, 20 menit sehari. Ya. Sekarang topik kita adalah senam irama. Apa senam irama? Senam irama adalah gerakan senam yang dikreasikan sesuai irama. Nanti Bokta pengen putra berkelompok sendiri, putri berkelompok sendiri, dan melakukan membuat senam irama. Durasinya berapa menit, Bu? Nggak usah panjang-panjang, 1 atau 2 menit saja. Bisa? Bu, cari di YouTube boleh? Boleh. Yang penting nanti produknya adalah kalian senam, direkam, videonya dikirim ke Bu Okta. Bisa? Baik, sekarang silakan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Segera dicari gerakan senamnya. Bu, lagunya bebas asal bukan lagu yang seronok, ya. Bebas, asal lagunya tetap sopan. Bu Okta kasih waktu 30 menit cukup? Oke, silakan didiskusikan. Apakah senam iramanya sudah selesai? Sudah. Jangan lupa videonya nanti dikirim ke link yang Bu Okta share di grup. Bisa? Bisa. Matamu saatnya meraih, sadarilah
iya, sekarang karena sudah selesai senam iramanya, Bokta pengen kalian mengerjakan LKPD hanya satu pertanyaan saja. Bokta kasih waktu 10 menit. Jangan lupa identitas ditulis. Akan Bokta jelaskan. Setelah melewati rangkaian kegiatan proyek P5 hari ini, jelaskan menurut pendapat kalian masing-masing terkait pentingnya berolahraga untuk mensyukuri nikmat sehat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba lihat hadisnya dulu. Fokus ke sini dulu. Hadis Muslim nomor 2664. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya di sini adalah kuat secara fisik dan psikis atau secara jasmani dan rohani. Untuk melatih jasmani yang kuat, gimana? Dengan rutin berolahraga. Oke, sekarang silakan dijawab. Apa pentingnya? Bagaimana pentingnya berolahraga untuk mensyukuri nikmat sehat yang telah dikaruniakan oleh Allah? Jadi, gimana sih? Bagaimana bisa olahraga itu bisa merupakan wujud dari mensyukuri nikmat sehat yang telah dikaruniakan oleh Allah? Jawab pakai pengembangan kalian masing-masing. Jika ada yang dibingungkan, silakan langsung ditanyakan. Oke, waktunya udah habis. LKPD-nya udah selesai semua? Sudah. Bagus. Sekarang LKPD-nya ditaruh di pojok mejanya, nanti Bokta ambil. Oke, karena waktunya sudah habis, sebelum kita tutup kegiatan P5 hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah? Bagaimana caranya? Dengan menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu salah satunya adalah olahraga minimal 20 menit sehari, nggak usah banyak-banyak. Bu, mager bu, ya wes seminggu ping telu. Ya, jalan kaki, bantu-bantu ibu nyapu ngepel ya. Itu sudah olahraga. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran P5 hari ini, mari kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bokta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Ayo baris dulu. Putra sini, putri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan P5 kita, rangkaian yang terakhir ya. Rangkaian yang terakhir hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, yaitu permainan pertahankan bola. Gimana Bu cara permainannya Bu? Jadi permainannya itu nanti tiap anak akan dikasih stick seperti ini. Sudah dapat semua? Oke, terus tiap kelompok akan mendapat satu jaring net seperti ini. Tugas kalian adalah membuat sebuah permukaan dari stick bersama teman-teman kalian. Sticknya dimasukkan. Jadi kalau ada 6 anak berarti 6 stick dimasukkan. Terus jangan sampai bolanya jatuh ke tanah ketika bolanya dimasukkan. Paham? Challenge-nya, tantangannya adalah ketika sudah berhasil mempertahankan bola, kalian harus berusaha untuk menaikkan bola tersebut sampai ke atas. Siapa yang sampai ke atas duluan, itulah pemenang. Ya. Ada yang tanyakan? Tidak. Ya. Oke, sekarang laki-laki 5, berarti ada perempuan yang ikut laki-laki ya?
Oke, nggak apa-apa ya Talita ya. Oke. Boleh diambil keranjangnya, mau pilih keranjang yang mana silakan. Besar. Oke. Besar nggak tambah sulit. Enggak busanya apa sama ininya? Ini ada jago ini. Ini lebih. Coba diukur, triknya gimana? Coba Oke, sekarang yang putra di sebelah sana, yang putri sebelah sini. Ayo, yang putri di sini. Yang putra sana sini. Ya. Oke, sudah siap semua? Sudah siap semua? Bu Okta yang akan memasukkan bolanya ya. Bu Okta yang akan memasukkan bolanya. Tunggu. Lah ya iku saniki ada sih. Oke, sudah siap semua. Dari bawah dong, nggak langsung dari atas. Dari bawah. Nah, tak kasih 3 net dari bawah. 3 net dari bawah. Ya, 3. Oke. Awas. Jangan awas, kalau masih ada permukaan yang terlihat lebar, berarti kalian harus memecahkan solusinya. Sudah siap? Yang perempuan sudah siap? Oke. Kita lihat. Oke, saya tunggu. Oke. Ya, aman. Nah, oke, Bu Okta hitung ya. Yang sampai ke atas duluan itu pemenangnya. 1. Oke, Bu Okta hitung ya. 1, 2, 3. Angkatan ini seorang angkatan. Udah siap ya? Oke, yang perempuan udah siap? Awas, ada yang longgar, sudah ditambah 7 loh. Yang sana sudah bisa loh. Lagi ya? Oke, bagus. Awas, nggak boleh tembus ya, nggak boleh tembus. Nggak boleh tembus, Nduk, kamu tembus itu. Ini loh, kamu tembus. Nah, nggak boleh tembus. Nggak boleh tembus ya. Nggak boleh tembus peraturannya, yang tembus ngulang. Aman ada di. Oke. Ayo. Angkatan Bob. Awas. Angkatan sini ke satu. Angkatan Bang. Aman kok. Ayo. Iya. Iki aman ra iki roto lho. Wah, Aman kabeh. delok sik. Kan banget sih baca iki. Ya aku yo narik iki. Halo, Nek. Ora iki. Iki. Ojo kok. Sabar. Ini barang. Sabar. Bun, enggak berguna apa mbek Ya, jadi permainan ini adalah melatih kerjasama dan kesabaran. Harus sabar dan harus kompak. Harus mengisi permukaan yang kosong. Iki lho ndrawasi sebelah kene iki ya. Nah, harus ada yang jadi pelindung. Jagani lek pas melenceng. Udah siap? Saya iki dek Angkatan terus tangan. Terus. Awas. Rek ojo terburu-buru sih. Ya, sabar. Permainan ini itu harus sabar. Tahanan. Tolong. Dek sisi. Ya, dengarkan. Kalau ada yang longgar gini, harus ada yang siap-siap. Lek tiba, iku Dani.
Wes ayo. 3 loh, dari 3. Ayo dari 3. Wah, iki sano. Alon. Tomo, wis tak tomo. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dah, peraturan baru tembus gak apa-apa. Awas, iki bolong gede ya. Ojo saling menyundul. Yes. Berarti sing ndek isor sing ojo bali kudu munggah. Sik. Ayo, kurang 1 menit. Ayo cobaan wes. Kok gak mau gambar iki? Aku tak nyoket tangan. Iki lo bisa, ini lo bisa. Gunakan fasilitas boleh tembus. Lek boleh tembus berarti tembus no ben gak iki, ben gak. Saya gunakan isor kok. Minggir nang tangan. Isor. Awas. Surane nek. Sing ndek isor meneng kok sing ndek isor. Ayo, Bu, jangan lihat, Bu. Weh, kalau saya joko ini aman. Awas. Jangan bernafsu dulu. Awas. Berhasil. Tuh ini lo. Ayo sudah. Ayo. Oke, dari kegiatan hari ini permainan pertahankan bola, apa yang bisa kalian petik dari permainan ini? Menguji kesabaran. Harus sabar. Terus Pantang menyerah. pantang menyerah, Kompak. terus Pinter. harus teliti. Sing pasti harus apa? Ya betul, teliti, jeli tadi. Jadi ketika kita membuat rangkaian permukaan, kita terlalu fokus untuk menaikkan bola itu, tapi kebanyakan kelompok ini nggak prepare yang bolongnya gede, paham nggak? Nggak prepare yang ketika permukaannya ini ada lubang besar. Jadi ketika jatuh, ya wis entek bola. Padahal harus dibagi. Kamu yang bikin permukaan untuk menaikkan, kamu yang jaga-jaga di lubang yang sebelahnya, kamu yang megangin net. Nah itu kan bisa sebenarnya. Tapi karena mungkin ini netnya ketinggian ya. Iya, Bu. Iya, nyala net akhirnya kan. Oke. Bu, ini besinya terlalu lancip Bu yang atas. Iya, kan tadi belum sampai atas. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan P5 hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la